Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Devina Manurung, yang kedua Sinta Maulida Susanti, dan yang ketiga Himatul Izzah. Di sini kami akan memaparkan mengenai beberapa bencana kebumian yang sering terjadi di Indonesia. Penurunan tanah. Penurunan tanah adalah peristiwa turunnya permukaan tanah yang disebabkan oleh adanya perubahan pada volume lapisan batuan yang ada di bawahnya. Biasanya peristiwa ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama sehingga apabila tidak dicegah dan diatasi akan menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan. Menurut Whittaker dan Redis, ada 3 faktor utama yang menyebabkan penurunan tanah. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor yang dimaksud adalah karena siklus geologi dan sedimentasi di daerah cekungan. Penyebab penurunan tanah selanjutnya adalah faktor pengambilan air tanah. Adanya pengambilan air tanah dalam volume yang cukup banyak akan menyebabkan berkurangnya volume air pada tanah di suatu lapisan. Kurangnya air tanah ini akan memberikan dampak pada pori-pori tanah sehingga tekanan hidrostatik yang ada di bawah permukaan tanah menjadi berkurang. Dalam hal ini, tentunya akan terjadi peristiwa pemampatan pada lapisan akuifer, di mana lapisan akuifer merupakan lapisan yang berada di bawah tanah dan mengandung air. Lapisan inilah yang membuat air di tanah dapat diambil dan dimanfaatkan. Faktor yang ketiga adalah faktor massa bangunan. Tanah merupakan wadah yang sangat penting bagi suatu konstruksi bangunan. Umumnya, tanah dijadikan sebagai pondasi pendukung dalam suatu konstruksi. Adanya bangunan yang dibangun di atas permukaan tanah akan menyebabkan lapisan tanah yang berada di bawahnya mengalami pemampatan. Pemampatan ini terjadi karena pengaruh deformasi dari partikel tanah, relokasi partikel, serta keluarnya air atau udara dari dalam pori tanah tersebut. Jadi, semakin besar massa bangunan, maka tingkat penurunan tanah juga akan semakin tinggi. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari bencana penurunan tanah. Yang pertama adalah menyebabkan banjir rob. Banjir rob merupakan bencana alam yang disebabkan karena adanya penurunan muka air tanah yang cukup drastis hingga melewati batas ketinggian muka air laut. Dampak selanjutnya adalah terdapat genangan air hujan. Penurunan permukaan tanah di suatu wilayah akan menghasilkan suatu genangan air hujan. Jika hujan turun secara terus-menerus dan dalam volume yang banyak, maka akan terjadi banjir bandang. Dampak selanjutnya adalah rusaknya infrastruktur. Dampak yang selanjutnya terjadi kerusakan pada bangunan fasilitas umum seperti jembatan dan jalan. Hal ini terjadi karena penurunan permukaan tanah dapat menyebabkan tanah ambles dan tentunya infrastruktur tersebut akan mengalami perubahan posisi. Berikutnya adalah intrusi air laut. Beberapa faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat faktor eksploitasi air tanah yang menyebabkan penurunan. Kegiatan manusia setiap harinya yang padat hingga saat ini akan meningkatkan konsumtivitas air bersih. Apabila penggunaan air bersih semakin meningkat dan tidak diimbangi dengan pengolahan air yang lebih lanjut, maka eksploitasi tersebut akan menyebabkan terjadinya intrusi air laut. Dampak berikutnya adalah menurunnya kualitas hidup manusia. Adanya bencana banjir serta genangan air yang terjadi karena penurunan permukaan tanah dapat menyebabkan kualitas hidup menurun. Genangan air tersebut akan menjadi sarang nyamuk demam berdarah dan menimbulkan penyakit. Selain itu, banjir yang terjadi akan menimbulkan penyakit seperti kulit dan lain sebagainya. Ada beberapa upaya yang dapat digunakan untuk menanggulangi masalah penurunan permukaan tanah. Yang pertama adalah penggunaan air bawah tanah. Sebisa mungkin dengan memanfaatkan penggunaan air bawah tanah seefisien mungkin dan tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan agar tidak terjadi kekurangan air tanah yang dapat menyebabkan penurunan muka tanah. Upaya yang kedua adalah membuat sumur resapan. Sumur resapan merupakan metode pengolahan air tanah dengan cara membuat lubang pada permukaan tanah dengan tujuan untuk menampung air hujan, kemudian dialirkan ke tanah
agar air di dalam tanah tetap terjaga. Upaya selanjutnya adalah penerapan injeksi air tanah. Injeksi air tanah merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dengan memasukkan air ke tanah dengan metode gravitasi atau melalui pompa. Selanjutnya adalah menerapkan prinsip rainwater harvesting. Metode ini adalah metode yang digunakan dengan tujuan mengumpulkan air yang berasal dari air hujan, kemudian diolah kembali menjadi air bersih layak pakai. Metode selanjutnya adalah penerapan ruang terbuka hijau. Penerapan ruang terbuka hijau ini diharapkan dapat mencegah terjadinya banjir dan dapat meningkatkan efisiensi air tanah. Selain itu, diharapkan dapat memberikan ruang penurunan tanah menjadi salah satu bencana yang mengkhawatirkan bagi beberapa kota besar di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, di wilayah Jakarta terjadi sekitar 5-7 cm penurunan yang menyebabkan 40% wilayah dari Jakarta menjadi berada di bawah permukaan laut atau berada di dataran rendah. Kondisi penurunan tanah di wilayah Jakarta semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pembangunan infrastruktur, aktivitas masyarakat, dan penggunaan air tanah secara masif. Bukti-bukti mengenai adanya penurunan tanah di wilayah Jakarta pun telah dihimpun. Salah satu tandanya adalah semakin tidak sejajarnya tinggi permukaan tanah di peron stasiun Tanah Abang dengan bagian lantai gerbong kereta, sehingga diperlukan pijakan tambahan yang dipasang di bagian tepi gerbong agar penumpang dapat naik dengan turun dengan selamat. Selain di Jakarta, sebuah tim geodesi dari Institut Teknologi Bandung menemukan beberapa daerah di Indonesia yang mengalami penurunan tanah. Badan Geologi mencocokkan temuan itu dengan Atlas Peta Sebaran Tanah Lunak di Indonesia pada tahun 2019. Berdasarkan peta tersebut, ada beberapa wilayah Indonesia yang mengalami permukaan tanah, antara lain Kota Medan, Palembang, Kota Semarang, Gorontalo, Pekalongan, hingga daerah Pontianak. Bencana selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi dan menciptakan gelombang seismik. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi diklasifikasikan menjadi: pertama, gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya pergeseran lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari sangat kecil hingga sangat besar. Yang kedua, gempa bumi vulkanik. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas gunung api yang akibatnya oleh pergerakan magma dari dalam bumi menuju permukaan bumi melalui lubang vulkanisme. Yang ketiga, gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini terjadi akibat daerah kosong di bawah lahan mengalami keruntuhan, atau juga karena runtuhnya atap gua, atap tambang, tanah, batuan, dan sebagainya. Gempa bumi runtuhan ini biasanya jarang terjadi. Yang keempat, gempa bumi tumbukan. Gempa bumi ini terjadi akibat tumbukan metode atau asteroid yang jatuh ke bumi. Dan yang kelima, gempa bumi buatan. Gempa bumi ini terjadi akibat aktivitas manusia, misalnya oleh karena peledak dinamit, nuklir, dan bom dengan kekuatan yang sangat besar. Kita tahu pasti bencana gempa bumi ini memberikan dampak. Beberapa dampak fisiknya yaitu bangunan banyak yang hancur, tanah longsor akibat goncangan, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi retak, jalan menjadi rusak, banjir karena rusaknya tanggul, dan tsunami akibat gempa yang ada di dasar laut. Dan dampak sosialnya yaitu menimbulkan kemiskinan, menimbulkan kelaparan, menimbulkan penyakit, dan melumpuhkan politik dan sistem ekonomi. Namun, terdapat juga beberapa cara untuk menghadapi gempa bumi. Yang pertama, berlindung di bawah meja. Hal ini agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan jika berada di dalam ruangan, rumah, ataupun kantor. Yang kedua, melindungi kepala dengan beberapa alat. Misalnya dengan helm, bantal, papan,
ataupun kedua tangan dengan posisi telungkup. Yang ketiga, menjauhi gedung dan tiang. Jika berada di luar ruangan, perlu menghindari gedung dan tiang menuju daerah yang terbuka. Yang keempat, jangan menaiki lift. Jika berada di mal atau kantor, gunakan saja tangga namun jangan panik saat turun tangga darurat. Kemudian bergerak ke tempat terbuka hingga keadaan stabil. Yang kelima, menghentikan kendaraan. Jika berada di dalam kendaraan, berhati-hatilah agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa. Yang keenam, menjauhi laut. Kita tahu bahwa gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jadi, bergerak ke dataran yang lebih tinggi merupakan salah satu cara untuk mengatasi tsunami. Contoh peristiwa gempa bumi yang terjadi di Indonesia adalah gempa bumi di Aceh pada 26 Desember 2004. Peristiwa ini terjadi di dasar Samudra Hindia, lepas pantai Sumatera. Gempa ini mengguncang hebat Pulau Sumatera, khususnya Aceh, dengan berkekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter. Gempa tersebut menewaskan kurang lebih 230.000 jiwa. Kemudian terdapat bencana tanah longsor. Tanah longsor merupakan suatu peristiwa geologi yang ditandai dengan bergeraknya tanah atau bebatuan. Tanah longsor ini biasanya sering terjadi di daerah pegunungan, bukit, lereng yang curam maupun tebing. Adanya tanah longsor karena disebabkan oleh beberapa hal tertentu. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya tanah longsor bisa dikarenakan peristiwa alami maupun hal-hal yang disebabkan oleh manusia. Beberapa penyebab terjadinya tanah longsor antara lain, yang pertama, erosi tanah. Erosi terjadi ketika ada aliran air yang deras menyerang tanah sehingga tanah bertambah curam. Aliran air tersebut bisa berupa gelombang air laut, air yang berasal dari hujan atau badai, air bah, air sungai, dan lain-lain. Erosi tanah ini merupakan salah satu penyebab tanah longsor yang paling sering terjadi. Yang kedua, akibat gempa bumi. Getaran yang ditimbulkan oleh gempa bumi dapat menimbulkan tekanan pada material di tanah sehingga terjadi tanah longsor. Biasanya, tanah longsor yang disebabkan gempa bumi ini terjadi di lereng-lereng. Yang ketiga, akibat gunung meletus. Getaran yang sangat dahsyat dapat memicu terjadinya tanah longsor. Tambah lagi, ketika gunung meletus tersebut mengeluarkan material-material seperti debu dan lahar dingin yang menumpuk. Juga dapat memicu tanah longsor karena terlalu berat dan tanah menjadi tidak kuat menopangnya. Yang keempat, penebangan hutan secara berlebihan. Kita tahu pohon memiliki banyak manfaat bagi manusia. Di antaranya yaitu menghasilkan oksigen, menjadi sumber makanan, dan menjadi rumah bagi beberapa jenis hewan. Selain itu, pohon ternyata dapat menyimpan air hujan, sehingga mencegah terjadinya banjir. Akar pohon juga dapat menguatkan struktur tanah. Namun, ketika pohon banyak ditebang dan hutan menjadi gundul, maka kemungkinan terjadinya tanah longsor menjadi lebih besar. Yang kelima, lahan pertanian di lereng. Untuk membuka lahan pertanian, tentunya harus menebang pohon yang ada terlebih dahulu, baru setelah itu ditanami berbagai tanaman pertanian. Tanaman pertanian ini umumnya memiliki akar yang kecil, sehingga tidak cukup kuat untuk menjaga struktur tanah agar tetap kuat. Jadi, semakin memperbanyak kemungkinan untuk terjadinya tanah longsor. Kita tahu bahwa tanah longsor ini merupakan bencana alam yang banyak membawa kerugian, baik bagi manusia maupun keadaan alam sekitar. Berikut merupakan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh tanah longsor. Yang pertama, timbulnya korban jiwa maupun korban luka. Tanah longsor merupakan jenis bencana alam yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Hal ini terlebih jika tanah longsor terjadi ketika malam hari atau waktu-waktu di mana masyarakat sedang tertidur. Tanpa mengetahui akan terjadinya tanah longsor, masyarakat terlelap dan bisa tertimbun. Di Indonesia sendiri, peristiwa tanah longsor sudah banyak menimbulkan korban jiwa.
Yang kedua, rusaknya rumah warga maupun infrastruktur lain. Rusaknya infrastruktur juga merupakan salah satu dampak yang pasti terjadi ketika tanah longsor. Infrastruktur yang rusak ini boleh dibilang yang berada di atas tanah yang longsor maupun yang berada di bawah atau yang tertimbun. Yang ketiga, memburuknya sanitasi lingkungan. Ketika tanah longsor datang, maka saluran air akan menjadi terputus. Jika air bersih saja tidak ada, maka bisa dipastikan sanitasi lingkungan menjadi buruk. Itulah beberapa dampak atau akibat dari tanah longsor. Dan setelah mengetahui akibatnya, maka kita berkewajiban untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Yang keempat, putusnya jalur transportasi. Tanah yang longsor membuat badan jalan menjadi tertutup, sehingga akses transportasi akan terhambat. Dan dampak yang terakhir yaitu menghambat sumber mata pencaharian. Tanah longsor dapat mengganggu sumber mata pencaharian masyarakat, khususnya bagi yang bercocok tanam. Ladang atau sawah yang tertimbun tanah pasti tidak bisa diolah dalam beberapa jangka waktu, sehingga akan menjadikan masyarakat terganggu. Di balik dampak negatif tersebut, kita bisa melakukan pencegahan agar tanah longsor tidak terjadi. Beberapa upaya yang dilakukan adalah: yang pertama, menghindari membuat sawah di atas lereng. Membangun sawah atau kolam di atas lereng hanya akan semakin meningkatkan potensi terjadinya tanah longsor. Hal tersebut karena permukaan lereng akan penuh dengan air, sehingga tanah rentan untuk bergeser dan menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor. Yang kedua, tidak membangun rumah di bawah tebing. Tidak dianjurkan untuk mendirikan bangunan di bawah tebing. Hal tersebut karena mendirikan bangunan di bawah tebing memiliki ancaman besar terkena bencana tanah longsor. Jika tinggi tebing 100 meter, maka usahakan lokasi rumah atau bangunan berjarak minimal 250 meter dari kaki lereng, sehingga apabila terjadi tanah longsor tidak akan mencapai bangunan tersebut. Yang ketiga, menghindari menebang pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor, karena akar-akar dari pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan, sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahan tanah. Tentu kita perlu menghindari menebang pohon di sekitar lereng juga. Yang keempat, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. Dan yang terakhir, membuat teras ring. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya dibuat sistem bertingkat, sehingga akan memperlambat aliran permukaan ketika turun hujan. Salah satu contoh tanah longsor yang pernah terjadi di Indonesia yaitu terjadi di Kabupaten Bandung Barat pada 11 Februari 2020 malam. Longsor tersebut diakibatkan dari saluran air atau gorong-gorong yang tidak berfungsi, sehingga air menyerap ke tanah dan mengakibatkan longsor. Setelah kejadian itu, 80 warga mengungsi, dan terdapat 10 rumah yang terdampak longsor. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu Bapak Sutopo Purwonugroho, menjelaskan daerah rawan bencana di Indonesia tersebar merata di seluruh Indonesia, terutama di dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan. Menurut Pak Sutopo, daerah rawan longsor ini berada di sepanjang Bukit Barisan, Aceh sampai Lampung, juga di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian besar Sulawesi, Kalimantan bagian utara, dan juga Papua. Bencana kebumian yang selanjutnya adalah erupsi gunung. Erupsi adalah peristiwa keluarnya magma atau cairan pijar bersuhu lebih dari 1000 derajat Celcius yang terdapat di dalam lapisan bumi. Magma itu keluar di permukaan bumi yang kemudian disebut lava.
Erupsi gunung berapi akan membawa batu dan abu menyembur keluar sampai sejauh radius 18 km atau lebih. Sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km. Erupsi berbeda-beda tergantung jenis dan bentuk gunung api itu sendiri. Adapun penyebab terjadinya erupsi yaitu karena adanya endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Terdapat 3 proses terjadinya erupsi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Proses yang pertama yaitu karena terdapat endapan magma di perut bumi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, magma yang merupakan cairan pijar ini terbentuk akibat panasnya suhu di dalam interior bumi. Kemudian, yang kedua, karena adanya gas bertekanan tinggi. Proses terjadinya gunung meletus juga tak lepas dari adanya gas yang bertekanan tinggi. Suhu panas yang ada di dalam bumi akan mampu melelehkan batuan penyusun lapisan bumi. Ketika batuan-batuan tersebut meleleh, maka akan dihasilkan gas yang kemudian bercampur dengan magma. Magma ini akan terbentuk di kedalaman 60 hingga 160 km di bawah permukaan bumi. Kemudian yang terakhir, proses erupsi itu terjadi karena ada magma yang didorong gas bertekanan tinggi. Magma yang mengandung gas kemudian akan terdorong sedikit demi sedikit ke permukaan bumi. Hal ini karena massa yang lebih ringan daripada batuan padat yang ada di sekelilingnya. Magma yang mengandung gas berada dalam kondisi di bawah tekanan batuan-batuan berat yang ada di sekitarnya. Tekanan inilah yang menyebabkan magma meletus atau yang disebut dengan erupsi gunung berapi atau gunung meletus. Gunung api yang masih aktif di Indonesia jumlahnya ada banyak dan sering juga mengalami erupsi. Kita tidak jarang kan mendengar berita tentang gunung meletus yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama ini peristiwa gunung meletus itu Gunung Sinabung. Gunung Sinabung adalah salah satu gunung yang paling aktif di Indonesia. Gunung Sinabung adalah gunung yang berada di wilayah Sumatera Barat. Gunung Sinabung akhir-akhir ini mengalami erupsi yang panjang. Kemudian ada Gunung Semeru. Gunung tertinggi di Pulau Jawa yang berada di Jawa Timur ini berstatus waspada atau tingkat aktivitasnya berada di level 2. Gunung berketinggian 3.676 meter dari permukaan laut ini mengalami erupsi tidak menerus. Letusan terakhir tercatat terjadi pada 10 April 2020 dengan tinggi kolom erupsi tidak teramati. Yang ketiga yaitu Gunung Merapi, terletak di Jawa Tengah. Tingkat aktivitas Gunung Merapi saat ini berada pada level 3 atau siaga. Sampai saat ini masih terjadi peningkatan aktivitas vulkanik di Gunung Merapi. Kemudian ada Gunung Dukono yang merupakan gunung api di Maluku Utara. Gunung ini berada pada tingkat aktivitas level 2 atau waspada. Letusan terakhir terjadi pada 26 Maret 2020 dengan tinggi kolom erupsi 400 meter di atas puncak. Lalu ini merupakan gambar dari Gunung Ibu. Tingkat aktivitas gunung api di Maluku Utara ini berada pada level 2 atau waspada. Gunung api berketinggian 1.340 meter di atas permukaan laut tersebut mengalami erupsi secara menerus sejak tahun 2008. Letusan terakhir terjadi pada 7 April 2020 yang menghasilkan tinggi kolom erupsi setinggi 800 meter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.